Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmina Zara dengan NIM 23186. Di sini saya mengerjakan modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address suite. Di sini ada latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Di sini langkah pertama, konfigurasikan nama perangkat seperti yang ditunjukkan dalam topologi. Topologinya seperti ini. Di sini ada 2 PC A, dan di sini ada PC B. Lalu di situ juga ada 2 switch dengan tipe 2960. Kita ubah dulu namanya. Menjadi S1. Terus kita tambahkan juga switch 2-nya namanya sebagai S2. Terus di sini kita sambungkan dengan kabel stretch. Di sini Ethernet 0. Terus yang di sini Ethernet 6 sesuai yang di modul. Terus yang di sini fast Ethernet 01. Yang di sini juga 01. Terus dari PCB fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 018. Setelah itu konfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengamatan. Di sini IP dari PCA yaitu IP dari PCA yaitu 192.168.1.1 dengan subnetnya ini. Terus yang di PCB itu 192.168.1.2. Sudah, terus yang di S1-nya kita buka switch-nya, terus CLI. Terus kita enter, terus kita enablekan dulu. Setelah itu kita ketikkan configure. Setelah itu kita LAN 1. Terus kita tambahkan IP-nya 92.168.1.1 dengan subnext-nya 255.255 titik. Setelah itu kita ketikkan no shutdown. Setelah itu kita exit. Udah, yang di S1. Selanjutnya yang di S2. Sama, kita buka CLI juga. Kita enter, terus kita enablekan. Terus kita configure. Setelah itu kita LAN 1. Terus kita tambahkan IP-nya dengan IP add 192.168.1.1.2 dengan subnext max-nya 55.255.0. Setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita exit. Ya, di langkah ketiga itu kan kita berikan Cisco sebagai password konsul dan PTV. Ini kita harus mengkabel konsulkan dulu dari PCA ke S1 dan dari PCB ke switch 2. Setelah itu kita buka PCA. Kita buka terminal. Oke. Terus di sini kita exitkan dulu. Terus kita ketikkan
configure, terus di situ ada line console 0, masukkan passwordnya Cisco, terus login, terus exit, terus line VTY 04, terus berikan class sebagai password privilege X. Di situ kita masukkan passwordnya, password class, terus login, terus exit, terus exit lagi. Setelah itu kita copy running config startup config. Setelah itu kita configure, terus kita kasih nama hostname S1. Terus kita lakukan juga ke switch 2-nya. Kita bisa melalui PCB karena sudah terhubung dengan kabel konsol. Kita exitkan dulu. Terus kita ini configure line console 0, terus password Cisco, terus login, exit, terus line VTY 0. Setelah itu berikan class sebagai password privilege exit dengan mengetikkan password class, terus login, exit, terus copy running config startup config, terus configure, terus kita beri nama hostname S2. Sudah. Selanjutnya di sini adalah latihan 2, memeriksa tabel MAC address switch. Suatu switch mempelajari MAC address dan membangun tabel MAC address manakala perangkat jaringan menginisiasi komunikasi pada jaringan. Langkah 1, rekam MAC address perangkat jaringan. Buka command prompt pada PC A, dan ketikkan IP config/all. Di sini tuliskan alamat basic dari adapter Ethernet. Di sini MAC address dari PCA yaitu ada di ini. Kita ketikkan saja 00 D0 titik BAB
0.2.0E7. Terus yang di PCB buka command prompt, terus kita ketikkan ipl_config/all. Di sini MAC address-nya yaitu 00.7.5.3.0.8. Selanjutnya, masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 dan ketikkan perintah show Ethernet face F0/1 pada masing-masing switch. S1 ya kita buka dari PC-nya saja. Terus kita exit. Terus ketikkan show interface F0/1. Udah, terus di sini ada pertanyaan. Pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burn-in address atau BIA-nya. Di sini BIA-nya yaitu pada baris kedua, BIA-nya itu yang ini. Jadi kita ketikkan di sini BIA 0090.21C9.4001. Pada switch 2 kita buka terminal, kita exitkan dulu, terus kita show interface F0/1. Sudah, BIA dari S2 yaitu BIA-nya itu yang ini. Kita ketikkan 00.40.BED.D101. Udah sama, ini lupa ditutup kurung. Setelah itu di sini langkah 2, tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan jaringan MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Bangun suatu koneksi konsol S2 dan masuk ke modus Privilege X. Kita buka dari PCB, kita buka terminal. Oke, sini kita terus langkah 2 yaitu dalam modus Privilege Action ini kita ketikkan perintah show MAC address tabel. Terus di sini meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan yang dimulai lintas jaringan yaitu tidak menggunakan ping, sangat mungkin switch telah mempelajari MAC address dari koneksinya ke PC dan switch lain. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam MAC address dan tuliskan. Di sini ada MAC address yang terekam yaitu MAC address yang ini. Terus kita ketikkan ada dan kita tuliskan MAC address-nya yaitu 00.21C9.4001.
MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana. Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Jawab MAC address-nya yaitu kan ini yang tadi ini. Kita copy aja. Terus di sini dipetakan dari switch 1 dari ports-nya yaitu F0/1 ke switch S2. Portnya itu F0/1. Di sini sama sesuai yang ini. Terus jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address tabel, dapatkan yang bekerja dalam semua skenario, tidak dapat bekerja di dalam semua skenario. Lalu di sini ada langkah 3, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Langkah 1, kita ke ini terminalnya, terus kita ketikkan perintah clear MAC address table. Clear MAC address table. Terus langsung ketikkan perintah show MAC address table lagi. Di sini saya sebelum take video ini saya sudah mencoba. Seharusnya di sini tidak ada MAC address yang tercantum. Ini akan muncul ketika kita mengetikkan show MAC address table lagi. Jadi selanjutnya kita ketikkan lagi show. Nah, baru di sini harusnya muncul. Tapi di sini tidak ada alamat baru di dalam tabel MAC address. Ini cuma MAC address yang sebelumnya. Terus lanjut ke langkah 4. Dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARP A. PCB, command prompt, dan ketikkan RPA. Di sini tidak ada yang masuk karena belum adanya traffic yang berjalan. Ini akan muncul ketika kita masuk ke langkah kedua, yaitu dari command prompt PCB itu ngeping ke PCA dan PCB. Jadi di sini kita jawab dulu. Berjalan tadi. Terus setelah itu kita command prompt PCB, lakukan ping ke PCA dan S1 dan juga S2-nya. Di sini kita ping dulu PCA-nya. PCA-nya. Di sini pingnya berhasil. Harus kita ping switch 1-nya. 16. Di sini juga berhasil, terus kita ping switch 2-nya.
Terus ada pertanyaan, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksalah pengabalan dan konfigurasi IP Anda. Di sini berhasil semua. Terus dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address tabel. Pertanyaan, apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan pengecekan mana? Di sini kita ke S2, ke terminal, terus kita show lagi. Show MAC address lagi. Di sini bertambah. Terus kita ketikan semuanya 0001 C 7A 3080 terus 00660 5C 36 ED D5 B5 terus 009021 C9.4001 terus 00D0 titik BAB0 titik 20E7. Nah, yang bertambah itu kecuali yang ini. Soal yang ini, jadi kita itunya hapus, yang di sini, yang ini dihapus. Karena ini bukan penambahan, itu dari yang sebelumnya. Terus kita lihat 0001 itu yang punyanya PCA, yaitu yang di 00D0 BA B0 20E7. Ini punyanya PCA. Terus yang di switch 1 itu yang di flange 1 00605C 36E DD5 itu punyanya switch 1. Perangkat switch 1 flange 1. Kita ketikkan S1 aja. Terus yang satu itu punyanya PCB. Nih MAC address-nya. Punyanya PCB. Jadi kita ketikkan di sini perangkat PCB. Terus pertanyaan selanjutnya, dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan lagi perintah ARPA. Dari PCB kita buka command prompt, terus kita ketikkan lagi ARPA. Terus di sini ada pertanyaan, apakah charge ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ada, karena sebelum terjadi pengujian ping pada ARPA,
itu tidak ada entrian dari IP address maupun physical address. Pada jaringan Ethernet, data disimpan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun charge ARP charge dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa memungkinkan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Karena jaringan yang lebih besar, jumlah trafik atau penggunaannya lebih banyak, maka terjadinya tantangan lebih besar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.